Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja tentang perlindungan hukum yang tertanggung asuransi BPJS. Saya sendiri Farhan Arta Mahadian dengan NIM 211217850 dan Mas Handi Krisdianto dengan NIM 211217837. Pembentukan latar belakang masalah pembentukan undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan dari Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes, Persero, PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Terbitlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan guna memfasilitasi kebijakan pemerintah dalam kesehatan. Dengan undang-undang ini dibentuk dua badan penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 10 MPR 2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan nasional bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Rumusan masalah bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana BPJS bisa menjamin kepercayaan publik yang selama ini sudah skeptis dengan asuransi mengingat banyaknya permasalahan yang menimpa berbagai perusahaan asuransi. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan peserta BPJS Kesehatan. Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus-menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan umum atau public service memang syarat dengan berbagai masalah, apalagi wilayah jangkauannya sendiri sangat luas meliputi sektor profit ataupun non-profit. Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara dalam menjamin warga negara untuk memenuhi jaminan kesehatan pada dasarnya telah diatur secara jelas di dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi PBB tahun 1948 tentang hak asasi manusia dan resolusi World Health Assembly atau WHA tahun 2005. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap negara perlu mengembangkan skema Universal Health Coverage atau UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, penerapan jaminan sosial ini perlu diakomodasi dalam pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Hukum BPJS pasal 28 ayat 3 UUD 1945. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan 2 BUMN yaitu PT Askes dan PT Jamsostek dirubah bentuk menjadi Badan Layanan Publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu Program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan dan program lainnya diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil wawancara dengan Mardani, pejabat BPJS Cabang Sintang tanggal 29 Mei 2015. Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2020 tentang sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan dalam program jaminan kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara penagihan, pembayaran dan pencatatan iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang prosedur penjaminan pelayanan refraksi kacamata pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program jaminan kesehatan. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2018, yaitu tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta. Kemudian Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang bentuk kartu sertifikat kepesertaan dan formulir program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2020 tentang pelatihan vokasi bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2018 tentang pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menetapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program BPJS Kesehatan, baik itu tentang tarif maupun prosedur dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada peraturan tersebut, agar peserta tidak dipungut bila memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan, sementara BPJS Kesehatan telah menyiapkan petugas di setiap rumah sakit agar dapat mengawal
dan mendampingi serta memberikan pelayanan kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk berobat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap jaminan sosial BPJS. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah yang berkaitan dengan jaminan sosial tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam menyukseskan program jaminan sosial yang telah disusun oleh pemerintah, dalam hal ini melalui BPJS. Salah satu contoh wujud peran serta pemerintah di dalam mewujudkan program jaminan sosial nasional ini adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Di dalam pasal 17 undang-undang ini diterangkan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS terhadap karyawan dapat dikenakan sanksi administratif. Selain adanya regulasi yang mengatur perusahaan, ada pula regulasi yang mengatur tentang kepesertaan BPJS, yakni mengenai penerima bantuan iuran atau bisa disingkat PBI. PBI dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa penerima PBI adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan. Dalam hal ini kita pahami bahwa asuransi BPJS memiliki perbedaan dengan berbagai asuransi di sektor non-BUMN. Karena dalam asuransi BPJS sendiri tidak hanya mengakomodir orang yang membayar iuran terhadap asuransi, akan tetapi dalam hal ini orang miskin atau orang yang tidak mampu membayar iuran mendapatkan perhatian dari negara dengan cara negara menjadi pembayar iuran terhadap anggota yang tidak mampu tadi. Sehingga di dalam penerapannya diharapkan adanya pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat yang mampu, tetapi bisa lebih merata. Hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah hak mendapat dana operasional demi menyelenggarakan program dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketetapan. Kedua, mendapatkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggara program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional setiap 6 bulan. Kewajiban. Berikut ini adalah kewajiban dari BPJS. Yang pertama adalah menyerahkan nomor identitas tunggal kepada peserta. Kedua, mengembangkan aset dana jaminan sosial serta aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Menyampaikan informasi melalui media massa, cetak, serta elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan. Yang keempat adalah menyampaikan manfaat jaminan sosial pada semua peserta sesuai dengan regulasi tentang sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya, menyampaikan informasi pada peserta tentang hak serta kewajiban untuk ketentuan yang berlaku. Lanjut, menyampaikan informasi pada peserta tentang saldo jaminan hari tua serta pengembangannya sekali dalam setahun. Selanjutnya adalah menyampaikan informasi pada peserta tentang prosedur untuk memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya. Berikutnya adalah menyampaikan informasi kepada peserta tentang besaran hak pensiun sekali dalam setahun. Kemudian membuat cadangan teknis yang sesuai dengan standar praktik akuntaria yang lazim dan berlaku secara umum. Kemudian membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Selanjutnya, melaporkan pelaksanaan setiap program jaminan sosial termasuk terkait dengan keadaan keuangan secara bertahap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ada 3 program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan di tempat bekerja, serta perjalanan dinas. Selanjutnya, perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga adalah santunan upah selama tidak bekerja. 12 bulan pertama 100%, kemudian bulan seterusnya 50% hingga sembuh. Selanjutnya adalah peserta BPJS berhak menerima santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja atau peserta. Selain itu, juga berhak mendapat bantuan beasiswa untuk 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja maksimal sebesar 174 juta rupiah. Bantuan selanjutnya adalah bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk, perawatan di rumah sakit, sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja. Mengenai jaminan pensiun, peserta memperoleh manfaat pensiun hari tua atau bisa disingkat MPHT, manfaat pensiun cacat disingkat MPC, manfaat pensiun janda atau duda MPJD, manfaat pensiun anak MPA, manfaat pensiun orang tua MPOT, kemudian manfaat lumsum. Manfaat pensiun diberikan berupa manfaat pasti. Formula manfaat pensiun adalah 1% dikali masa iuran dibagi 12 bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap, dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan, dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun. Jaminan hari tua, santunan sekaligus sebesar 20 juta, santunan berkala selama 24 bulan sebesar 12 juta, biaya pemakaman sebesar 10 juta, total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar 42 juta. Santunan beasiswa diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 tahun. Kedua, diberikan untuk 2 orang anak peserta. Ketiga, diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta. Yang keempat adalah besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan TK, SD sederajat sampai sebesar 1.500.000 per orang per tahun maksimal selama 8 tahun. SMP atau sederajat sebesar 2 juta per orang per tahun maksimal selama 3 tahun. SMA sederajat sebesar 3 juta per orang per tahun maksimal 3 tahun. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun maksimal 5 tahun. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar pada saat peserta
meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Besaran iuran untuk JKM adalah 0,3% untuk pekerja penerima upah 6.800 untuk pekerja perseorangan mulai dari 0,21% untuk pekerja jasa konstruksi dan Rp370.000 untuk pekerja migran. Berikut ini adalah contoh kasus tentang perhitungan biaya iuran BPJS. Kesimpulannya adalah jaminan sosial yang berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari amanat konstitusi di mana di dalam konstitusi kita negara menjamin kepastian perlindungan dan juga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam menjalankan amanat konstitusi tentu dibutuhkan regulasi ataupun pembentukan badan hukum guna menjalankan amanat tersebut. Untuk itulah maka dibentuklah BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Di mana BPJS Ketenagakerjaan melayani masyarakat berkaitan dengan jaminan sosial yang berkaitan dengan badan usaha, sementara BPJS Kesehatan memiliki tujuan agar segenap rakyat Indonesia bisa memperoleh akses layanan kesehatan. Adapun dalam menerapkan jaminan sosial yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dalam hal ini memberikan intervensi melalui berbagai macam regulasi yang mana regulasi tersebut mampu memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan asuransi lain yang tidak berada di bawah BUMN karena umumnya asuransi lain tidak memiliki aturan spesial layaknya BPJS. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikut ini adalah daftar pustaka kami. Terima kasih. Selamat sore.